Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama menaikkan syukur kita di hadapan Allah, Tuhan yang sudah menolong kita sampai hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pertolongan, terima kasih Engkau setia menjaga dan memelihara kami bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami memerlukan firman-Mu. Bapa, pimpinlah kami, berkatilah kami, untuk kami memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini perikop renungan kita terambil dari Yehezkiel pasal 19 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Yehezkiel pasal 19 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Mari kita memperhatikannya. Ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat yang menjadi tongkat kerajaan. Ia menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang rapat dan menjadi kentara karena tingginya dan karena rantingnya yang banyak. Tetapi ia tercabut dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering, buahnya disentakkan. Cabang yang kuat menjadi layu kering dan api menghabiskannya. Dan sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air. Maka keluarlah api dari cabangnya yang memakan habis ranting dan buahnya, sehingga tidak ada lagi padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan. Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara, dari Yehezkiel pasal 19 yang merupakan nyanyian ratapan, ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Ratapan akan kehidupan yang terjadi di Yehuda, atas raja-raja Yehuda, atas kerajaan Yehuda, atas rakyat Yehuda. Ini adalah ratapan untuk dinasti Daud, kerajaan yang Tuhan berikan bagi Daud dan keturunannya. Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang terjadi dalam kitab Yehezkiel ini sekitar di akhir-akhir pembuangan tahun 586 sebelum Masehi, di mana Raja Sedekia yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel mengingatkan dan mengatakan ratapan ini bahwa Tuhan akan menghancurkan mereka. Ini adalah ratapan yang sudah menjadi ratapan karena kehancuran akan terjadi dan sedang terjadi bagi kerajaan Yehuda, bagi kerajaan yang Tuhan berikan kepada Daud. Bapak Ibu Saudara, bagaimana tidak menjadi sebuah ratapan? Karena kalau kita memperhatikan di Yehezkiel pasal 19 ini, sebenarnya Yehuda adalah kerajaan yang spesial, yang diberkati Tuhan. Di perikop ini, khusus dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14 mengatakan bahwa bagaimana Yehuda, ibumu itu seperti pohon anggur yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu ingat pastinya di Mazmur pasal 1 ya, tentang tanaman yang ditanam di tepi aliran air itu yang tidak pernah berhenti berbuah, yang terus hijau, yang mengingatkan bagaimana Yehuda sebagai milik kepunyaan Allah. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10 tadi bagaimana seperti pohon anggur yang tertanam dekat air, berbuah, bercabang karena airnya berlimpah-limpah. Mengingatkan, menjelaskan bagaimana Yehuda ini dipilih Tuhan, menjadi milik Tuhan yang diberkati. Dan karena kedekatannya dengan Tuhan, hidupnya dalam kemuliaan, dalam kejayaan, dalam berkat-berkat Allah yang melimpah. Dia seperti pohon di tepi aliran air, air yang berlimpah-limpah.
Tapi apa yang terjadi akhirnya? Mereka seperti ranting pohon yang dilemparkan Tuhan dan ditanamkan di padang gurun, yaitu di Babel. Dari tempat yang penuh berkat, dari tempat yang penuh berlimpah dengan air, dan mereka menikmati berkat-berkat itu, akan selalu berbuah, selalu segar. Bahkan dikatakan salah satu rantingnya menjadi tongkat kerajaan. Itu menunjukkan tentang kekuatan kerajaan Yehuda. Tapi apa yang terjadi akhirnya? Mereka akan seperti batang pohon yang ditanam di padang gurun yang tandus. Mari kita perhatikan, saya akan bacakan di ayatnya yang 14. Keluarlah api yang cabangnya yang memakan habis ranting buahnya sehingga tidak ada lagi cabangnya. Dari dia menjadi cabang yang kuat menjadi layu, dia dilemparkan di tanah yang kering, haus akan air. Bukan habis sampai di situ saja, sampai akhirnya habis dimakan api. Dan api itu muncul. Api itu muncul dari dalam ranting itu sendiri, menunjukkan bahwa kehancuran yang terjadi karena murka Allah atas mereka. Tapi murka Allah itu terjadi karena ada dosa yang dilakukan oleh raja-raja Yehuda, termasuk Raja Zedekia. Bapak Ibu Saudara, pelajaran bagi saya, Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga kita. Sebenarnya sebagai umat Allah, bagaimana kita harus menjaga kehidupan kita untuk tetap dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, demikianlah kehidupan keluarga yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam kemelekatan dengan Tuhan. Hidup selalu, kalau berkaitan ini berkaitan dengan Mazmur pasal 1, merenungkan firman Tuhan itu. Hidup tertanam pada firman Allah, maka berkat itu sesungguhnya menjadi bagian kita. Bapak Ibu Saudara, kalau terjadi sesuatu, sebenarnya bukan juga karena Tuhan tidak sanggup memberkati kita, bukan Tuhan tidak mampu memberkati kita, bukan Tuhan tidak mampu mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita, bukan Tuhan tidak mampu menolong kita, bukan. Tapi sebenarnya adalah karena adanya ketidaksetiaan. Mari sebenarnya kita sebagai orang-orang percaya introspeksi. Ada di mana sekarang kondisi keluargaku? Ada di mana sekarang kondisi kerohanian rumah tanggaku? Adakah di tepi batang air? Atau adakah kita di padang gurun yang tandus? Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan dari bagian ini, bukan hanya memperhatikan posisi kita di hadapan Tuhan. Masihkah kita berada di tepi batang air? Masihkah kita tetap hidup dekat dengan firman yang akan menolong kita untuk selalu kuat sekalipun di panas terik? Bapak Ibu Saudara, kita juga belajar betapa pentingnya kita waspada terhadap dosa dan tidak menyimpan dosa. Dosa itu seperti api kecil. Dikatakan di dalam ayat 14, keluarlah api dari cabangnya. Dan api itu yang memakan habis ranting dan buahnya. Firman ini mengingatkan bahwa kehancuran Yehuda itu bukan karena Tuhan yang mau menghancurkan, tidak. Karena mereka sendiri, api itu datangnya dari dalam diri mereka. Api dosa itu. Ada hal-hal yang dipelihara, ada hal-hal yang dibiarkan oleh mereka. Spesial di dalam kitab Yeskiel tentang kehidupan raja-raja Yehuda. Itu kenapa Tuhan murka dengan mereka. Dan api yang membuat mereka terbakar, itu api yang ada pada diri mereka, itu adalah dosa mereka. Apa itu? Penyembahan berhala. Mereka dengan sengaja membuat patung-patung, mereka sengaja membuat persembahan-persembahan kepada dewa-dewa yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, dosa mereka adalah hidup dalam ketidakadilan dan ketidakbenaran.
hidup dalam kekerasan, hidup menindas rakyat, hidup yang penting diri mereka senang, apa saja mereka halalkan. Apalagi dosa mereka. Mereka tidak setia dengan perjanjian, tidak setia dengan Tuhan, tidak setia dengan perjanjian kepada sesamanya yang sudah diucapkan di hadapan Tuhan dan sesama, dan dengan salaman gitu ya, dengan berpegang tangan dia katakan demi Tuhan mereka sudah bersumpah. Tapi Zedekia akhirnya tidak setia. Bukan hanya tidak setia kepada apa yang sudah dijanjikannya, tapi kepada Tuhan juga dia tidak setia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan simpan api. Api kecil itu harus dipadamkan, bukan ditutupin selimut, terbakarlah semua. Apa yang menjadi pelajaran penting buat kita juga? Keluarga, orang tua, pemimpin rumah tangga, jangan menyimpan dosa. Dosa itu akan berdampak pada seluruh anggota keluarga. Dosa Zedekia berdampak kepada seluruh keluarganya, pada seluruh kerajaannya. Hatinya yang keras. Zedekia ini tahu mana yang baik, tapi sengaja memilih yang jahat. Zedekia ini tahu kebenaran, tapi sengaja memilih yang menyenangkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita selesaikan dosa. Jangan sembunyi-sembunyi tentang ketidaksetiaan. Jangan main-main tidak setia dengan janji pernikahan. Jangan main-main tidak setia dalam pekerjaan. Perlu, penting. Sekarang ini di masa anak-anak muda bekerja, generasi-generasi muda ini kalau bekerja oportunis. Maksudnya lihat mana yang mementingkan dirinya. Sekalipun sudah tanda tangan kontrak, mungkin sudah tanda tangan, sudah perjanjian dia akan setia, aku akan setia di perusahaan ini, aku akan bekerja di sini. Ya karena ada yang lebih menarik, ada yang terlihat kayaknya yang ini lebih menguntungkan, padahal dia sudah berjanji, sudah berkomitmen, dia akan tinggalkan itu. Terlalu murah perjanjian, terlalu dianggap ringan. Ini yang membuat, ini adalah api yang membakar Zedekia sendiri. Saudara-saudara kaum muda yang belum menikah dan saudara pacaran, saudara suka ganti-ganti pacar, padahal dengan pacarnya sudah janji ya, nanti setia ya. Apa yang terjadi? Selingkuh. Masih pacaran nih suka selingkuh, dan selingkuh itu jadi habit, nanti kalau sudah berumah tangga jadi kebiasaan kalau tidak diselesaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasangan-pasangan muda, atau mungkin Bapak Ibu Saudara juga sudah pasangan bertahun-tahun, hati-hati dengan ketidaksetiaan terhadap perjanjian. Apapun masalah dalam keluargamu, apapun masalah dalam rumah tanggamu, tetaplah melekat dengan Tuhan. Mungkin situasi sekarang seperti padang gurun, atau seperti musim kering yang panas terik. Tapi jika pohon itu ditanam di tepi aliran air dengan air yang melimpah, situasi apapun daunnya tetap hijau. Mengingatkan kalau keluarga Kristen dalam situasi yang mungkin tidak baik, kondisi tidak menyenangkan, kondisi tidak mendukung, tapi saat kita dekat melekat dengan Tuhan, berkat-berkat Allah, kekuatan baru, kesegaran itu Tuhan akan berikan untuk kita. Mari kita belajar, tetaplah setia. Tetaplah melekat dengan Tuhan. Mari kita matikan api-api kecil yang mulai timbul di dalam keluarga kita. Pemberontakan, ketidaksetiaan kepada Tuhan, mengandalkan diri sendiri, lebih memilih hobi daripada ibadah. Hati-hati. Mari kita bersama-sama hidup dalam pertobatan kepada Allah. Saat engkau tahu yang baik, pilihlah dan lakukanlah itu. Saat engkau tahu yang benar, mari pegang itu dan hidupilah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan menolong kami, Tuhan berkati kami. Berkati setiap keluarga, rumah tangga, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan keluarga hamba-Mu ini. Engkau jaga, Engkau lindungi, agar kami tetap setia membangun kedekatan dengan Tuhan. Karena kami percaya, sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi tidak mudah, tapi saat kami melekat dengan Tuhan, kami tahu musim kering itu
tidak membuat kami layu, karena kami selalu dilimpahi sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih, berkati Bapak Ibu Saudara, rumah tangga mereka, keturunan mereka, generasi mereka. Tuhan berkati, jaga lindungi kami dari api-api dosa yang menyerang kami dan membuat kami hancur. Tuhan, lindungilah kami. Terima kasih Tuhan, kami melangkah bersama dengan Tuhan dan di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.